aku lirik itu terima dengan ikhlas tanpa perlawanan. Mengapa penyair atau aku lirik tidak melawan? Karena ternyata di bait berikutnya penyair ada doa-doa yang menyala di dadanya. Doa-doa itu memberi kekuatan pada aku lirik untuk mampu menerima berbagai hal yang mau tidak mau harus diterimanya. Dan orang yang sudah mencapai tingkat religiositas seperti ini, dia itu seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu, tetap kokoh walaupun diterpa angin ribut maupun badai. Baik teman-teman, saya tidak berpanjang lebar, supaya ada waktu kita untuk pembahasan atau mendiskusikannya. Sebetulnya masih ada penutup yang ingin saya sampaikan, tetap nanti saja kalau terpancing dalam diskusi. Demikian dulu dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih ya untuk Bu Denok atas diskusinya, pembahasannya yang sangat lengkap ya, bermanfaat juga. Mungkin barangkali teman-teman di sini, teman-teman yang hadir ya, ingin menanyakan sesuatu gitu ya dari pembahasan tadi, itu kan sudah dijabarkan oleh Bu Denok ya, sangat jelas bahwa beberapa puisi ya, dan ada kajiannya juga. Barangkali teman-teman di sini ingin bertanya sesuatu gitu ya mengenai puisi-puisi tersebut atau mungkin mengenai buku tersebut gitu. Dipersilakan. Gitu. Raise hand saja nggak apa-apa atau melalui obrolan chat di sini bisa. Barangkali ada yang ingin masih terbuka lebar untuk diskusi ya. Ini mungkin bisa dikeluarkan dulu gimana caranya ya? Stop share screen-nya. Oh, itu ada yang raise hand. Ya, dipersilakan yang raise hand. Ya. Ada Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Siapa itu? Ya, saya Riris dari Jaspinka. Ya, Riris. Ya, selamat malam Bu Denok. Selamat malam Mbak Yanwi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Mbak Yanwi. Saya ingin bertanya pada Mbak Yanwi, bagaimana resep untuk menulis puisi yang baik? Karena kita dari teman-teman Jaspinka mempunyai mimpi untuk bisa menulis puisi seperti itu. Jadi mungkin bisa berbagi resep kepada kami, karena terkadang yang berada di pikiran, tapi ketika kita mau menuangnya dalam sebuah tulisan itu menjadi rumit seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mas Pradana, langsung dijawab atau bagaimana oleh Bu Yanbi? Ya, boleh dijawab silakan untuk Bu Deno atau Bu Yanwi. Mungkin Bu Yanwi dulu ya. Iya, Iya. iya nanti Mbak Denok ini ikut menjawab juga ya Mbak. Ada masukan-masukan. Ini teman-teman dari Jaspinka ya, ada Mbak Riris, Mbak Wiwi, dan kawan-kawan. Resep ya, resep menulis puisi. Iya, saya juga sampai sekarang masih belajar gitu ya untuk resep menulis puisi itu sebetulnya menulis puisi itu sebetulnya seperti halnya kita memotret kita zaman ini sekarang itu hampir semuanya orang pegang handphone ya, jadi seperti kita membidik sesuatu gitu ya, kita memotret sesuatu. Kita memotret sesuatu apa yang tadi sudah ditafsirkan ternyata nyambung gitu ya dengan Mbak Denok ya, potret juga judulnya. Melihat, kita mendengar, jadi situ kalau kita mau memfoto gitu ya, ketika sekalipun kita bukan seorang fotografer gitu ya, kita bukan seorang fotografer, tapi bagaimana kita melihat sesuatu ya, kemudian mendengar, kemudian kita apa namanya melihat secara detail gitu ya, kita awalnya sekilas gitu ya, lama-lama kita penasaran, nah ini apa sih, ini kejadian apa gitu, ditelusuri, ya lama-lama itu menjadi tulisannya. Nanti dari situ baru kita susun bagaimana diksinya gitu ya, bagaimana kita membuat puisi ini ada puisi yang baik gitu ya. Saya dalam hal ini puisi yang baik itu memang banyak yang punya penafsiran sendiri. Baik, mungkin nanti bisa dilengkapi oleh teman-teman juga Mbak Den, baik itu seperti apa gitu. Jadi untuk menulis itu memang seperti halnya orang memotret menurut saya. Sama halnya kita perempuan, seperti halnya kita memasak gitu. Kita harus berulang kali. Saya bukan jago masak gitu ya. Saya bukan orang yang senang di dapur gitu ya. Jadi bagaimana untuk meracik masakan biar lebih enak, dinikmati banyak orang. Oh ini rasanya udah pas gitu. Berarti harus dilakukan berulang kali, ya, berkali-kali gitu ya. Memang kalau kita ngomong soal teori, dalam hal ini teori sastra misalnya, ketika kita akan menulis puisi, kita berpedoman misalnya menurut Pak Eka Budianta, menurut Mbak Denok, menurut Pak Edi, menurut Pak Riswo, menurut yang lainnya gitu ya. Ini seperti ini gitu ya. Itu kadang-kadang jadi nggak nulis-nulis gitu. Makanya kalau kata teman-teman yang tidak sama sekali ya tidak menyentuh jurusan sastra gitu untuk mahasiswa misalnya, ya udah asal nulis saja gitu, asal nulis saja berarti diperbanyak membaca karena untuk memperbanyak diksi seperti itu. Mungkin kurang lebih untuk resep menulis puisi seperti itu. Dan satu hal lagi, misalnya satu hari saya harus menulis 1 judul puisi atau satu hari 5 judul puisi, mungkin seperti itu ya Mbak Denok ya. Monggo Mbak Denok, mungkin Mbak Denok mau melengkapi resep menulis puisi ya, biar lebih produktif gitu Mbak. Iya. Terima kasih. Siapa ini? Jeng Riris ya? Ananda Riris. Tidak ada resepnya, menulis puisi itu nggak pakai resep. Tetapi menulis puisi itu memakai rasa dan kemauan. Tadi semua yang diuraikan Bu Yanwi itu sudah betul. Jadi kita mengamati, kita melihat begitu ya. Lalu nanti dari peristiwa-peristiwa yang kita lihat, kita rasakan sendiri maupun yang dirasakan orang lain, itu kita coba masuk ke dalam peristiwa tersebut. Masuk di situ maksudnya adalah kita berempati sampai kita juga bisa merasakannya, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu tulis saja. Nah, syaratnya adalah tulis saja. Tetapi setelah ditulis jangan langsung puas, langsung diupload begitu. Padahal itu
tulisan pertama. Waktu kita pertama menulis, kita pasti akan merasa, sudah bagus. Tunggu dulu. Ya. Harus ada namanya revisi. Supaya puisi kita nanti itu benar-benar kuat, mantap. Ya. Harus ada revisi. Setelah sekarang ditulis, mungkin disimpan, besok dibaca lagi, mungkin ada kata-kata yang perlu kita ubah, lebih mengena lagi. Pokoknya revisi terus sampai kita merasa puas, sampai kita merasa tidak ada yang perlu direvisi lagi. Makanya puisi-puisi saya itu kadang-kadang cukup lama, karena proses revisinya justru, bukan proses nulisnya. Kalau menulisnya itu melihat apa bisa kita tulis. Misalnya sekarang ada peristiwa gegap gempita tentang Sambo ini ya. Tersambo-sambo kan kita semua ini. Kita mungkin bisa masuk ke bagaimana ya, kita pikirkan tuh. Kalau saya jadi ibunya si Brigadir J yang meninggal ini. Nah, itu kan akan timbul perasaan empati, akan timbul perasaan apa, itu kita tuliskan ya misalnya, lalu kita simpan dulu barang beberapa lama, dibaca lagi, direvisi dan direvisi. Tanpa revisi, puisi itu akan begitu cair ya. Ada kata-kata yang tidak perlu tetap nongol di situ. Nah, ini yang nggak boleh. Kata-kata dalam puisi itu harus padat, harus kuat menurut saya. Kalau perlu, misalnya kita menulis pertama kali berbait-bait, setelah kita baca lagi, oh ini bait ini nggak perlu, sebetulnya udah jangan sayang, buang-buang aja. Gitu. Lalu satu hal lagi, setiap kali kita pergi kemana, kalau Joko Pinurbo itu ya, itu selalu bawa catatan. Lalu apa saja dia tulis. Nanti setelah itu, entah kapan, itu akan muncul kembali, lalu diolah kembali menjadi puisi. Begitu juga Pak Putu Wijaya itu juga kemana-mana selalu membawa catatan dan menulis. Walaupun tulisannya itu tidak semuanya nanti dimasukkan ke dalam ke media massa gitu ya. Itu sebagai cara untuk membiasakan diri menulis dan menulis. Nanti kalau kita terbiasa lama-lama bagus sendiri. Gitu. Ya, terima kasih. Kelihatannya Terima kasih Bu Denok, Mbak Yanwi. Ya, terima kasih Riris. Ya, terima kasih untuk Mbak Riris ya. Sudah terjawab pertanyaannya resep menulis puisi. Kalau emang resep menulis puisi itu ada yang menganggapnya membutuhkan sesuatu kayak intelektual dan sebagainya. Tapi kadang kita mengamati sesuatu juga lalu kita tulis, itu adalah puisi juga, bisa dijadikan puisi. Jadi tidak selalu harus membutuhkan yang namanya pengetahuan sastra yang luas. Kita bisa tetap menulis puisi dengan cara memahami situasi, memasuki peristiwa. Gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak Riswo Mulyadi. Ya, silakan Pak. Itu tadi juga ada yang di ini ya Pak, Mas Pradana, ada yang di chat, nanti tolong dilihat. Ya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Saya sedikit menyampaikan sesuatu, mungkin bukan pertanyaan, juga mungkin entah apalah namanya. Terkait dengan apa tadi yang Mbak Denok sampaikan, saya tertarik sekali intinya. Pembahasannya begitu detail dan mendalam, dari berbagai sisi sudah meninjau tentang visi dari Yanwi Mutrika ini yang sangat luar biasa. Saya sedikit menyoroti mungkin pendapat saja dari saya. Saya mencermati puisi-puisi Yanwi Mutrika, termasuk tadi yang dibacakan ditayangkan oleh Mbak Denok ini. Menurut saya Yanwi ini sosok penyair yang mampu memotret apa yang dia lihat, memotret kehidupan, dan juga mampu menuangkan sehingga hasil pemotretannya ini bisa dinikmati oleh orang lain dengan cukup menarik.
Kemudian juga di sini Yanwi cenderung lihai sekali untuk mengungkapkan pengalaman batinnya atau peresapan batinnya tentang sesuatu yang dipotret atau mungkin yang dirasakan. Kemudian dituangkan dalam puisi, tapi tidak terkesan vulgar. Di sini permainan diksinya walaupun sederhana, tapi luar biasa bisa menggambarkan sesuatu yang dirasakan. Saya banyak membaca bahwa ini lebih banyak suara-suara batinnya yang ingin dia lontarkan tentang protes sosial, tentang pengungkapan tentang dia melihat Indonesia secara menyeluruh, bahkan bagaimana dia melihat dirinya sendiri, dia melihat perasaannya sendiri, dia melihat konflik di dalam dirinya sendiri yang kemudian dituangkan begitu apik dalam sebuah puisi yang indah dengan diksi-diksi yang sederhana, tapi di sana kemudian bisa memberikan pelajaran. Artinya dia tidak bukan sekedar mengeluarkan keluhan secara pribadi yang sifatnya cengeng dan sebagainya, tapi justru keluhan-keluhan yang dia rasakan, mungkin penderitaan yang dia rasakan itu dia lontarkan sebagai bahan edukasi kepada banyak orang, pada pembaca tentang bagaimana menghadapi gejolak-gejolak atau situasi-situasi yang mungkin pernah dialami secara pribadi oleh Yanwi sebagai penulis atau sebagai penyairnya, tapi kemudian di penuangannya itu indah dan kemudian bisa memberikan semacam motivasi, pembelajaran, edukasi kepada pembaca agar bisa mensikapi hidup ini dengan indah begitu. Saya kira luar biasa. Selamat untuk Mbak Yanwi dan selamat pula untuk Mbak Denok yang telah memaparkan dengan luar biasa. Salam kenal dari saya, dan ini tidak berarti borongan karena kebetulan Riris adalah anak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pendapat dari Pak Rizwo Mulyadi. Rizwo Mulyadi membahas tadi dari bahasan yang tadi dijelaskan Bu Deno, lalu sebagai pembaca dari puisinya Bu Yanwi memahami betul ya karakteristik dari puisi tersebut ya, bahwa puisinya Bu Yanwi ini mengandung ilmu, edukasi, dan suatu keindahan. Jadi seperti pembacanya itu mengalami ketika membaca itu seperti tersihir mungkin ya dengan keindahan kata-katanya. Cukup itu bisa mengajak kita berpikir seperti itu. Lalu ada pertanyaan lagi. Ini dari chat ya. Maulana Arifin, menurut Bu Deno, apakah penyair perempuan punya ciri khas khusus dibanding penyair pria? Ya, ini untuk Bu Deno nih. Silakan Bu Deno. Ya, terima kasih. Yang bertanya ini adalah Mas Maulana Arifin. Terima kasih Mas Maulana. Apakah penyair perempuan punya ciri khas dibandingkan penyair pria? Artinya apakah pria punya ciri khas tersendiri, perempuan juga punya ciri khas tersendiri? Menurut yang saya baca selama ini, tampaknya iya, walaupun tidak semua ya. Artinya tidak semua, misalnya begini, tidak semua penyair laki-laki itu selalu garang, begitu. Juga tidak semua penyair perempuan selalu puisinya lembut, tidak begitu. Tetapi memang sepertinya ada ciri khas itu. Penyair perempuan kalau dia menulis kritikan-kritikan, seperti yang dikemukakan oleh Yanwi dalam puisi-puisinya, itu selalu terkesan hanya merupakan sindiran, ironi saja, ya, tidak memaki-maki dengan kata-kata yang kasar. Sementara laki-laki tampaknya lebih ekspresif dalam mengungkapkan perasaan kemarahan terutama, ya. Kalau perempuan yang misalnya marah, dia menulis puisi marah pada sesuatu,
itu sepertinya kok kebanyakan yang saya baca itu kepada diri sendiri jadinya. Artinya misalnya dia diperlakukan tidak adil oleh pasangannya, misalnya taruh lagi itu, puisinya itu jadinya seperti kepada diri sendiri yang aduh aku sedih, aku begini. Jadi kesedihan itu yang dimunculkan kepedihan. Sementara kalau laki-laki yang dimunculkan adalah emosi kemarahannya. Sehingga banyak puisi kaum pria, seperti kalau baca punyanya Mas Asyam Chandra Mentik, ada yang mungkin mengenal puisi-puisi beliau, itu puisi-puisi yang menurut saya kata-katanya cukup kasar begitu ya. Sementara kalau perempuan itu biasanya lebih halus begitu. Memang tidak tertutup kemungkinan seperti misalnya W.S. Rendra itu menulis puisi-puisi yang halus, tapi juga menulis puisi-puisi yang kasar begitu ya. Yang jelas perempuan lebih memotret suatu keadaan itu secara lembut, lebih seperti itu, sementara laki-laki lebih apa adanya. Menurut saya demikian, tapi itu hanya sebatas yang sudah saya baca. Pasti ada kemungkinan-kemungkinan yang berbeda. Demikian. Iya. Begitu ya Mas Maulana Arifin dari Bu Deno. Mungkin dari sudut pandang Bu Yanwi berbeda, ada pandangan lain atau pendapat lain dari Bu Yanwi juga boleh. Silakan Bu Yanwi. Iya. Ya sejauh ini tulisan-tulisan yang saya baca untuk penyair perempuan memang ketika dia ngomong soal politik misalnya atau kritik sosial, memang sejauh ini sedikit yang diksinya itu lebih ke mungkin lebih kasar ya, lebih apa adanya. Misalkan dia ya ini kita ngomong soal Sambo misalnya ya, yang lagi viral sekali ya, soal Sambo itu dengan nada apa adanya itu jarang gitu. Selama saya baca karya-karya penulis-penulis lain, penyair-penyair lain, itu jarang yang dia ngomong apa adanya sesuai nurani, itu jarang ya, dengan diksi yang sangat apa sih, kelihatan seram gitu ya, horor gitu ya. Justru memang ya lebih mungkin aslinya ya, punya perempuan itu ada yang punya karakter keras gitu pasti, karena karakter keras itu kalau dalam keras itu juga bisa buat ini ya, apa, ketika dia menghadapi orang-orang gitu kan, dengan keras itu untuk melindungi diri kan, seperti itu ya. Gitu. Tapi memang sedikit penyair perempuan yang melontarkan nada keras itu, ataupun lebih apa sih, menakutkan gitu ya. Kalau penyair laki-laki yang saya baca ya, kalau ngomong soal kritik sosial misalnya, tentang pendidikan kita di Indonesia, kemudian tentang politik apalagi gitu ya, kalau ngomongin soal kasus-kasus yang ada di Indonesia itu blak-blakan seperti itu. Nek cara wong Jawa apa sih, cetok melok gitu kali ya, cetok melok, blak-blakan, plakasuta, seperti itu. Tapi kalau perempuan itu masih menutupi, mungkin itu ya, karena sifat perempuan itu lebih ke hati, perasaan. Jadi dia sedikit jaim gitu ya. Ya, seperti halnya ada memang beberapa penulis yang ngomong secara terus itu puisinya, tapi ini tanggapan penyair lain pasti berbeda gitu ya. Wah, ini keren ini, dia bisa mengungkap apa adanya gitu. Mungkin dia ngomong dengan logikanya tanpa perasaan, seperti itu. Ya, seperti itu kurang lebih ya Mas Danar. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih sekali Bu Yanwi ya.
ternyata di sudut pandang Bu Yanwi berbeda ya dari yang Bu Deno jelaskan, cuma ada kemiripan ya. Kalau perempuan ini sangat mengedepankan perasaan ya. Jadi seolah-olah puisinya itu lebih feminim gitu, lebih anggun. Gitu. Lalu ada yang raise hand lagi. Ini ada raise hand dari Kak Nona. Silakan Kak Nona. Ya, Jeng Nona, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Bu Deno, Ya. bagaimana cara melawan diri sendiri ketika keinginan menulis dan memiliki angan-angan untuk menerbitkan sebuah karya, tapi dipatahkan oleh diri sendiri? Dipatahkan oleh diri sendiri seperti apa misalnya? Misalkan sudah mengambil kertas dan pena, tiba-tiba imaji hilang begitu. Tiba-tiba ingin menulis lagi, hilang lagi begitu. Kadang back mood begitu. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Jeng Nona pertanyaannya. Jadi kalau kita ingin menulis, makanya setiap kali, tadi saya katakan seperti Joko Pinurbo maupun Pak Putu Wijaya itu kemana-mana membawa catatan dan dia bisa menuliskan apa saja. Jadi begini, kalau kita mau menulis puisi, jangan berpikir bahwa ini harus jadi puisi saat ini juga, gitu ya. Tetapi kita merekam dulu apa saja yang ada itu, apa saja yang kita rasakan, kita lihat itu kita tulis dulu. Iya. Nanti jadi puisinya kapan-kapan itu tidak apa-apa. Tulis dulu supaya tidak lupa. Karena Dan kalau terkadang tulis lupa. Saya itu memakai Facebook kadang-kadang untuk menitipkan tulisan-tulisan pendek yang sebetulnya belum jadi. Jadi mungkin saya baru memikirkan sesuatu apa, kayaknya bagus nih, bisa jadi puisi nih. Tapi belum bisa hari itu juga jadi, saya tulis saja di Facebook, saya titipkan. Nanti kapan-kapan bisa diambil lagi, lalu nanti baru dikembangkan kembali. Nah, kalau bad mood, ya bad mood-nya aja ditulis. Bad mood kan kita merasa, aduh, apa sih ini, kok seperti ini gitu ya. Nah, iya. kenapa tidak kita tulis bad mood kita itu? Gitu. Iya, benar Seperti, juga. ya, seperti ini ya, Mudrika ini, Jeng Yanwi Mudrika. Ini menulis puisi judulnya Aku Bosan. Dia mengatakan begini, membaca puisimu yang itu saja, cinta, 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 lalu rindu, rindu, rindu yang menggebu, aku bosan. Nah, itu kan sebetulnya kebosanan ternyata juga bisa jadi puisi. Jadi perasaan bad mood pun sebetulnya bisa kita tulis jadi puisi. Sebetulnya ada satu cara lagi supaya kita mau menulis, seperti tadi sudah dikatakan Mudrika, harus ada tekad. Setiap hari tulis berapa begitu ya. Sebetulnya kita bisa melakukan itu. Nah, misalnya pokoknya saya bertekad tiap hari menulis satu, misalnya begitu ya, satu puisi. Itu kita hanya akan mendisiplin diri kita kurang lebih selama 2 minggu. Setelah 2 minggu lewat, kita berhasil, itu lalu akan menjadi kebiasaan. Kalau kita tidak menulis, ada sesuatu yang kurang. Begitu. 2 minggu ini kayaknya berat. Tetapi kalau kita bisa melewati ini, itu lalu akan menjadi kebiasaan. Begitu. Ya. Iya. Seperti kalau misalnya kita puasa itu hari pertama kan berat ya. Hari pertama berat, kedua berat. Nanti setelah hari-hari berikutnya itu kan rasanya menjadi kebiasaan yang enak kok, ringan kok. Kalau tidak malah rasanya, aduh berhutang nih aku, begitu. Ya, sholat juga begitu, berdoa juga begitu. Semua harus dibiasakan lebih dulu, didisiplin dulu diri kita, sampai akhirnya itu menjadi kebiasaan dan kita merasa kurang kalau rasanya
ada sesuatu yang kurang nih kalau aku belum apa begitu. Nah, menulis juga demikian. Begitu barangkali. Terima kasih penjelasannya, Iya. Bu Deno. Saya sangat terinspirasi. Iya, terima kasih banyak, Nona. Ya, terima kasih untuk Kak Nona ya yang sudah bertanya ya. Pertanyaannya itu memiliki angan-angan tapi dipatahkan oleh diri sendiri gitu. Dan sudah dijawab sangat terperinci. Bahkan bisa menginspirasi gitu ya dari jawaban itu. Sangat luar biasa sekali Bu Deno ini. Ya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari chat ini. Dari chat ini ada dari Aziz Setiawan ya. Bagaimana cara meringkas atau membuat puisi yang simpel dan menarik perhatian para pembaca? Nah, ini pertanyaan ini mungkin cocok banget ya untuk Bu Yanwi dan Bu Deno ya, karena sebagai penulis tentu sudah tahu bagaimana caranya gitu ya, simpel tapi menarik nih, menarik perhatian para pembaca. Monggo Bu Yanwi dulu mungkin ya, silakan Bu Yanwi. Cara meringkas puisi ya, pertanyaannya Mas Azi ya. Iya, betul. Meringkas, nah ini pertanyaannya meringkas. Mungkin karena membaca puisi-puisi saya yang pendek, tidak ada yang 2 halaman ya, maksimal 1 halaman seperti itu. Sebetulnya menulis puisi pendek itu lebih sulit ya, lebih sulit karena dibanding dengan menulis puisi panjang. Ini menurut versi saya ya. Nanti dilengkapi sama Mbak Denok ya, ada jawaban dari Mbak Denok seperti apa. Jadi ketika kita nulis ya hampir sama ini. Mungkin Mbak Denok tadi kan memaparkan juga. Jadi kalau kita menulis itu jangan langsung asal jadi, tapi ada endapan. Kita endapkan dulu beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan berapa tahun gitu ya. Jadi puisi juga tidak asal jadi kemudian langsung kita kirim ke media online misalnya ya, biar dapat honor seperti itu, tidak. Tapi ada semacam pengendapan di mana puisi ini kita nggak memikirkan makna. Kadang-kadang kita nggak memikirkan makna. Terserah ya pembaca mau memaknai seperti apa. Intinya kita menulis sesuai kemampuan dan kemauan kita. Kemudian kira-kira nanti dibaca oleh ada respon gitu dari pembaca seperti apa gitu ya. Jadi cara meringkasnya ya kita nulis, ya itu tadi yang perlu kita tambahkan, yang perlu kita buang, kita hapus, kita delete seperti itu. Jadi ada endapan misalnya kita akan menulis puisi tema-tema sosial ya. Kita di jalan duduk gitu ya, kadang-kadang kan misalkan kita punya teman gitu ya, kita nganter teman, nah duduk ketemu orang di jalan atau melihat sesuatu, nah itu kan diem ya, kita diem sendirian sambil menatap sekilas, nah itu bikin kita berpikir gitu, oh ini bagus gitu. Makanya kalau kita punya, kalau HP mungkin nggak bisa diandalkan ya, HP atau mungkin kita bawa tablet gitu ya. Tapi lebih kita pakai sistem manual tadi ya, kertas dan buku dan alat tulis seperti itu. Jadi ketika terbesit ide gitu langsung dituliskan seperti itu. Misalnya novel gitu ya, seorang novelis mampu menulis novel 500 halaman misalnya. Nah, novel itu bisa dipuisikan oleh seorang penyair itu hanya dengan 5 judul puisi. Ya, ini cara meringkasnya bagaimana gitu ya. Kita baca cerita, ini proses kreatif ya, kita menulis puisi dari bacaan. Oh, novel itu temanya tentang budaya misalnya. Budaya daerah mana seperti itu. Nah, itu dari peristiwa yang ada dalam novel itu bisa dipuisikan
hanya menjadi 5 judul puisi, atau mungkin bisa jadi 1 judul puisi seperti itu. Kalau saya seperti itu ya, misalnya lagi kita baca cerita-cerita roman-roman gitu ya, roman-roman atau cerita rakyat. Nah, 1 cerita rakyat bisa menjadi 2 atau 3 atau bahkan mungkin dari berapa halaman itu ya, jadi 20 puisi ya gitu. Itu dari cerita. Kalau kita mampu memotret, kita mampu berpikir secara hakikat, itu banyak peristiwa yang kita potret yang lahir menjadi puisi. Ya, sebetulnya soal meringkas itu apa ya? Meringkas itu kayak kita puisi pendek seperti ini gampang banget ya ditulis ya. Mungkin akan berpendapat seperti itu ya. Misalnya tadi aku bosan gitu ya. Itu juga puisi yang sangat pendek. Dan puisi itu kebanyakan puisi-puisi saya itu ditulisnya itu kalau saya lagi kurang ini ya, apa sih, tidak bahagia gitu ya, mungkin catatannya tidak bahagia. Jadi kalau lagi bahagia itu untuk menulis dalam hal ini puisi sampai betul-betul jadi, saya edit ulang, saya baca ulang, oh ini jelek ini, nah udah berarti diendapkan dulu, nanti biar ada tambahan lagi, atau mungkin saya nggak jadi maaf ya, lagi batuk, kurang lebih itu. Jadi ada semacam endapan-endapan ya. Iya, terima kasih ya jawabannya Bu Yanwi. Untuk meringkas puisi, ya kebanyakan puisi itu mungkin pendek tapi maknanya bisa dalam dan luas ya. Kebanyakan mungkin susah membuat yang puisi seperti itu, tapi ketika kita memberi endapan pada puisi itu, kayak semacam, ini saya sedikit juga ya menjelaskan sedikit, kalau membuat puisi sudah jadi seperti itu alangkah baiknya tidak langsung dipublikasi. Jika ingin mempublikasinya, kita perlu mengendapkan dulu, seperti halnya koreksi, tapi mungkin lebih ke penghayatannya dari peristiwa apa yang terjadi gitu. Jadi puisi itu maknanya dalam selaras seperti yang kita inginkan, dan pembaca bisa tertarik juga gitu dengan puisi pendek seperti itu. Gitu. Jadi betul sekali kalau yang dikatakan Bu Yanwi ini. Lalu kita beralih ke jawabannya Bu Denok nih. Bagaimana Bu kalau dari jawabannya Bu Denok? Kalau mau puisi-puisi pendek yang sangat menarik, itu kita bisa belajar dari puisi-puisinya Djoko Pinurbo. Yang akhir-akhir ini itu dia membuat puisi pendek-pendek tapi menarik sekali. Nah, kita yang sedang belajar mungkin tidak akan begitu saja bisa seperti Djoko Pinurbo, tetapi ada cara. Caranya antara lain adalah kita mencoba membuat semacam ya, karena tidak persis, haiku misalnya. Haiku itu tahu ya, puisi dari Jepang sebetulnya. Tapi kita nggak usah persis dari Jepang. Kita cuma ambil jumlah katanya saja. Jadi puisi haiku di Indonesia ini kemudian diubah hanya mempersoalkan jumlah kata dalam baris. Dalam 575 kalau nggak salah ya. Ya, pokoknya baris pertama 5, baris kedua 7, baris ketiga 5, kemudian itu boleh dibolak-balik. Di Indonesia boleh dibolak-balik, kalau di Jepang itu harus. Nah, dengan adanya, oh aku harus menulis puisi yang satu baris hanya sekian, itu akan membantu kita untuk berpikir gimana caranya dalam jumlah kata yang singkat, saya bisa mengungkapkan tema yang menarik.
punya contoh haiku. Saya pernah menulis ini haiku untukmu. Ini haiku gitu ya. Setiap satu haiku itu hanya 3 baris. Ya. Lalu haiku pertama begini. Rambut bersisir. Rambut bersisir kan 5. Wajah berbedak 5. Sayang jiwamu rusak. Sayang jiwamu rusak 7. Nah, ini sudah jadi haiku. Ini ketika mau belajar, coba saya mau nulis yang puisi yang pendek-pendek, coba dengan haiku. Ini hatiku, mana hatimu? Ayo makan bersama. Makan hati maksudnya makan hati kita masing-masing. Ini hatiku, mana hatimu? Ayo makan bersama. Taburlah sesuai sesukamu, kelak kau panen air matamu. Kamu boleh menabur sesuka hati, seenaknya sendiri, kelak kamu panen air mata. Dalam haikuku, petapa yang merana mendamba cinta. Petapa sunyi di dasar perut bumi merebut hati. Dia petapa menebar janji, memunggungi mentari. Artinya si orang ini ya, nebar-nebar janji, memunggungi matahari, tidak mau terlihat bahwa janjinya itu janji bohong. Aku dan kau meliukan asmara, senandung luka. Meliukan asmara, asmara itu kan sesuatu yang indah, tapi ternyata senandung luka. Hanya luka yang ada. Kita bercinta di atas bara. Mampukah kau setia? Nah, itu kan pendek-pendek. Ya. Itu saya caranya seperti itu, membuat memang oh ya, aku mau buat puisi yang barisnya hanya sekian-sekian gitu. Lalu berlatih, dihitung benar-benar itu, suku katanya dihitung apa dihitung. Nah, itu kalau mau memang membuat puisi pendek ala Joko Pinurbo misalnya. Tetapi kalau yang dimaksud adalah meringkas puisi yang panjang menjadi pendek, misalnya kita sudah nulis, lalu ini kok rasanya panjang sekali ya, bisa nggak dipendekkan? Maka kita harus baca ulang puisi kita itu, kita lihat apakah semua bait dalam puisi itu berguna atau tidak. Kalau tidak berguna, boleh dihapus saja. Mungkin dari 7 bait cuma tersisa 3 bait nggak apa-apa. Cara menghapus, gimana cara menentukan ini bahwa ini nggak berguna, ini berguna? Caranya adalah misalnya bait ini saya hilangkan, apakah puisi saya masih utuh, masih merupakan satu kesatuan? Kalau tidak, berarti ini tidak boleh dihilangkan. Tapi kalau bait ini saya lepas, ternyata puisi saya masih utuh, ya kenapa tidak dihilangkan saja? Karena kalau puisi terlalu panjang lebar, padahal tidak ada maknanya, itu puisi kita jadi terlalu cair. Tidak hanya baitnya, kita bahkan harus hati-hati dengan kata sambung, mungkin tidak perlu ya kata-kata yang untuk, oleh, siapa tahu itu tidak perlu. Tapi kalau memang perlu, ya kita tidak hapus. Tapi kalau bisa dihapus, hapus saja. Seperti itu barangkali, mudah-mudahan menjawab. Ya, sudah dijawab dengan terperinci ya, Mas Azi Setiawan oleh Denok nih dan Bu Yanwi tadi. Lalu ada pertanyaan lagi dari Rangga. Dunia puisi itu kan bisa melatih critical thinking seseorang karena melatih kita untuk berpikir. Contoh seperti terkait berbagai macam diksi yang digunakan, kalimat-kalimat yang merujuk ke berbagai situasi atau fenomena atau hal tertentu. Nah, masalah kita adalah tidak semua orang tertarik untuk membaca puisi atau cukup mengenal puisi. Memang saat ini sudah mulai banyak orang yang memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain untuk mempublish puisi itu dalam bentuk video. Bukti, semakin banyak orang yang tertarik mendengar puisi itu,
Tetapi belum tentu dengan mendengar kita mampu memaknai puisi itu secara kompleks. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak, Ibu sekalian terkait fenomena di atas? Dan apa yang harus generasi muda lakukan untuk bisa membuat orang-orang, terutama anak muda, agar semakin tertarik untuk bisa membaca, menulis puisi itu tadi? Ya, itu pertanyaannya cukup panjang ya. Tapi ini mungkin bisa dijawab oleh Bu Denok dan Bu Yanwi. Mungkin Bu Denok dulu. Silakan Bu Denok. Baik, terima kasih, pertanyaannya menarik sekali. Jadi saya sendiri itu merasa bersyukur bahwa anak-anak muda sekarang itu sangat kreatif. Ada TikTok, ada macam-macam yang bisa dipakai sebagai media mengekspresikan diri. Nah, tampaknya dengan adanya TikTok, dengan adanya macam-macam sekarang ini, kelihatannya puisi lebih diterima ya. Tapi memang puisi jenis tertentu. Tidak semua puisi juga diterima karena TikTok biasanya anak-anak muda, mereka punya kegemaran tersendiri dan kelihatannya mereka suka pada kata-kata bijak yang pendek, yang mengena gitu. Nah, apakah kita harus melawan hal itu? Tidak, saya pikir ini adalah masa anak-anak muda seperti kalian semua di sini untuk belajar mengekspresikan diri melalui media yang modern. Karena memang anak muda sekarang kalau diberi dengan cara yang kuno itu tidak tertarik. Buku tidak dibaca, kan begitu ya. Terus saya itu membuat channel YouTube namanya Omah Simak Channel. Itu saya perhatikan yang menonton Omah Simak Channel hanya orang-orang yang tertarik sastra. Artinya memang di negara kita ini yang tertarik sastra itu tidak banyak. Nah, dengan adanya platform baru media seperti sekarang ini, sebetulnya kesempatan untuk katakanlah ya dalam tanda petik ikut arus cara mereka supaya anak-anak muda tertarik juga pada puisi atau pada sastra. Hanya memang kalau seperti saya itu dengan anak muda sudah berjarak, sudah terlalu jauh. Saya kan sudah tua. Sehingga untuk mengikuti anak muda saya selalu tertinggal. Untuk mengetahui apa sih maunya anak muda ini gitu ya supaya Omah Simak Channel lebih bisa diterima. Itu juga tidak mudah karena sudah ada gap generasi. Tapi bagi kalian yang masih muda ini kesempatan bagus menurut saya. Kenapa tidak membuat yang seperti tadi puisi pendek tapi bermakna di TikTok kan oke, nggak apa-apa, atau dibuat musikalisasi atau bagaimana. Yang penting itu bisa meracuni masyarakat, anak-anak muda lainnya, supaya anak-anak muda sekarang ketika melihat TikTok atau menikmati media massa yang lain, itu tidak hanya menikmati gosip-gosip, tetapi kita masukkan juga hal-hal yang bermakna, puisi-puisi pendek, kata-kata bijak, atau ya segala macam hal yang baik. Ini kan termasuk kontribusi kita terhadap generasi muda, kontribusi kalian. Kalau saya itu memang sudah ada gap. Tapi coba deh lihat channel saya itu Omah Simak Channel itu tentang sastra dan agak sulit mengajak anak-anak muda untuk cinta sastra kalau seperti saya cara pembawaannya. Mungkin kalian punya cara yang lebih jauh karena anak muda sekarang memang hebat di media. Saya salut sama mereka, kalian semua. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Deno atas jawabannya ya. Ya, mungkin kita mulai dari sudut pandangnya Bu Yanwi. Bisa turut menjawab Ibu kali. Iya, saya melengkapi dari Mbak Denok ya. Memang akhir-akhir ini anak muda sudah berpindah ke TikTok ya, bukan lagi Twitter. Waktu itu Twitter
trending juga. Instagram, sekarang Instagram masih ya, tapi TikTok itu lagi ini santer sekali gitu ya. Ya mungkin itu sama aja dengan Mbak Denok ya. Jadi anak muda sekarang bikin versi kalian gitu. Misalnya puisi dibaca diiringi musik ya, atau instrumen seperti itu biar lebih menarik gitu. Memang ini di TikTok itu dunia online ya. Sesuatu yang bermanfaat itu memang subscribe-nya sedikit. Iya nggak, Mas Danar? Tapi kalau sesuatu yang kayaknya itu konyol, aneh gitu ya, itu yang like banyak, netizennya banyak gitu ya, subscribe-nya juga banyak gitu. Itu yang terjadi gitu. Saya punya akun TikTok, saya update, ternyata memang banyak anak-anak muda yang penghasilannya udah puluhan juta gitu ya, hasil dari TikTok. Ada yang sekedar dia ngomong soal konten apa gitu ya, kontennya macam-macam. Tapi kalau anak muda yang ngomong soal budaya misalnya ya, apalagi konten-konten yang memuakkan gitu mungkin ya, itu ternyata followernya sedikit gitu. Tapi kalau yang konten-konten itu ya saya pikir itu konten biasa, tapi kok bisa ya, bisa followernya banyak kali gitu, dia udah punya penghasilan dari TikTok itu gitu. Itu yang saya amati seperti itu. Ya memang sesuatu yang baik itu yang mengikuti itu sedikit mungkin ya, sedikit sesuatu yang negatif lebih kadang-kadang seperti itu. Jadi memang benar masyarakat kita itu untuk melek literasi gitu ya, untuk senang di sastra itu lumayan susah. Bagaimana cara kita, mungkin membosankan, menulis, membaca buku itu membosankan gitu, mungkin lebih tertarik ketika kita baca via blog, website gitu loh, menarik daripada membaca buku yang sangat kuno gitu ya. Bahkan mudah mereka lebih ahli, lebih mahir untuk memainkan media sosial, mereka sudah mampu ya pokoknya nggak kaget lagi, nggak seperti saya ya, saya gaptek, kadang-kadang mau buka apa gitu ya, itu mengalami kesulitan. Ya saya heran gitu, anak-anak sekarang cepat sekali gitu. Kalau saya kok lambat seperti itu. Jadi mungkin itu nanti kita sama-sama bikin konten yang lebih menarik di TikTok, terutama di TikTok atau mungkin Instagram nanti lebih diinikan lagi untuk konten-konten sastra yang lebih menarik seperti apa gitu ya. Mungkin kalau drama musikal gitu ya, puisinya dimusikalisasikan, itu kan lebih menarik daripada hanya dibaca. Apalagi kalau yang baca kurang penghayatan, nah ini jelek ini. Tapi kemarin itu ada salah satu peserta di Got Talent ya, Got Talent RCTI baca puisi, ya padahal biasa-biasa saja gitu ya. Tapi dengan ada perwakilan itu, puisi itu akhirnya dibacakan. Akhirnya puisi itu ada semacam ada penghargaan bahwa puisi itu mampu bersaing dengan yang lainnya. Sekalipun kemarin yang baca ya biasa-biasa saja gitu ya. Untuk saya kemarin nge-share ke teman-teman mahasiswa dan komunitas ya. Itu aja Mas Danar. Saya kembalikan ke moderator. Iya, jawabannya pertanyaan tadi dikupas habis ya, dengan jawaban-jawaban yang sangat mendalam. Mengingat waktu sudah pukul 9 ya, mungkin kita cukup untuk diskusi buku dari Bu Yanwi Mutrika. Untuk terakhir, kita akan foto bareng, foto virtual gitu ya. Mungkin bisa on cam ya semuanya, jadi terlihat gitu.
kan lebih enak. Ya, Mas Danar, mohon maaf, ada satu Oh iya? pertanyaan. Oh yang iya. dijawab. Oh, ada satu pertanyaan. Ya, Oh, pertanyaan terakhir. Dari Kak Komalasari ya. Dari Ika Komalasari kepada Bu Yanwi dan Bu Deno. Oh ya. Menurut pendapat Ibu, apa saja syarat atau kriteria yang harus dimiliki ketika terbesit dalam pikiran ingin memiliki keinginan untuk bisa menjadi seorang penulis buku? Gitu. Mungkin dari Bu Deno ya bisa menjawab ini. Oke, baik. Terima kasih. Siapa ini yang bertanya? Jeng Ika Komala. Syaratnya itu kita itu suka ya membaca dan membaca, membaca dan membaca. Supaya apa? Supaya tulisan kita itu nanti berwawasan. Tidak hanya menjadi tulisan yang maaf tanda petik ya, hanya sampah saja. Pernah tidak membaca satu buku yang kita paling nggak bisa ingat, misalnya buku puisi ya, jumlahnya sangat banyak, kita nggak bisa ingat satupun dari puisi itu sebetulnya ngomong apa sih gitu. Nah, kalau seperti itu sebetulnya buku yang tidak baik, ya kurang menggigit. Dalam satu buku itu harus banyak yang bisa diingat. Misalnya puisi Chairil Anwar, itu sebetulnya puisi Chairil Anwar kan tidak banyak, tetapi kan kita selalu ingat puisinya. Aku di Ponegoro, ya, Kerawang Bekasi, terus Senja di Pelabuhan Kecil, kita ingat. Kenapa? Karena kuat. Nah, untuk bisa menjadi penulis buku yang tidak asal-asalan, maka kita harus membekali diri juga dengan wawasan yang cukup luas, yaitu dengan cara membaca banyak, menulis banyak. Jadi kita latihan dulu menulis dan menulis sampai itu jadi bagus. Kita boleh minta tolong teman atau siapapun untuk membaca tulisan kita, supaya teman kita atau orang yang lebih mampu dari kita itu bisa menilai, oh ini tulisan bagus nih, boleh nih dimasukkan, atau boleh dibukukan, atau boleh dipublikasikan begitu. Ya, atau orang yang lebih mampu dari kita itu mengatakan, saya ini masih perlu baiki, misalnya gitu. Dan jangan putus asa, ya. Syaratnya tidak boleh putus asa. Tidak ada penulis yang sekali nulis langsung bagus, ya. Perlu latihan lama. Dan kalau kita tidak putus asa, kita pasti akan sampai pada tujuan kita, yaitu tulisan kita menjadi bagus, layak dibukukan, dan bisa berpengaruh pada pembaca kita. Terima kasih. Ya, itu tadi jawaban dari Bu Deno, Kak Ika. Lalu Bu Yanwi dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kriteria yang harus dimiliki gitu. Iya. Ika Komala ini mahasiswa Amikom ya dari Universitas Amik Purwokerto. Mereka ini kok mau jadi penulis orang punya aku pingin cita-cita, tapi bagaimana untuk ikhtiar untuk berusaha untuk mewujudkan mimpi atau cita-cita itu. Ya, satu betul ya kata Mbak Denok, dengan cara membaca, banyak membaca situasi, baca buku pasti ya, membaca buku. Itu Ika bisa mulai menulis di situ. Itu banyak teman-teman yang sudah nulis novel ya di storyal.co. Nah, itu mungkin anak-anak muda sekarang kan banyak ya. Memang karyanya bermacam-macam. Jadi bikin cover sendiri, nulis itu. Jadi mulai menulis, baca hari ini juga ya. Hari ini juga pupuk karena mimpi atau cita-cita menjadi penulis bisa seperti itu. Kemudian untuk
apa di penulis ya, menjadi penulis juga punya mungkin bisa gabung dengan komunitas sekarang banyak sekali, ada yang online, ada yang via offline. Informasi dari media sosial juga sangat banyak. Sesekali ikut ikut kirim karya antologi bersama, atau bagaimana sih bisa nulis di detik.com misalnya, bagaimana bisa nulis di Kompasiana, bagaimana bisa kirim puisi di media-media yang lain ya, misalnya di nusantaranews.co dan seterusnya gitu. Jadi sekarang itu anak-anak muda mau berkarya itu mudah sekali. Sekarang semuanya difasilitasi lewat media online, lewat ya karena zaman sudah digital ya seperti sekarang gitu. Jadi tinggal bagaimana mau bertanya. Kita mau bertanya, kita gabung dengan teman-teman yang sudah punya informasi lebih dulu. Kita cari informasi juga lewat mungkin Instagram, yaitu tadi mungkin ada informasi dari TikTok misalnya, atau dari Facebook, ya. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan seterusnya gitu, lewat web, blog, nah semuanya. Jadi sekarang itu mau ikut kompetisi ya, cari majalah online, koran online, itu banyak sekali, media online itu banyak sekali. Tinggal kita itu mau bertanya, mau bergerak atau tidak. Kalau saya katakan bergerak gitu ya, kita mau bergerak. Tapi kalau kita hanya diem gitu ya, malu bertanya ya, pokoknya kita harus berbaur dengan siapapun seperti itu nanti jadi pengetahuannya lebih luas, wacananya lebih luas, pergaulannya lebih luas. Dengar ada ini nih, ada acara literasi ya, ada acara sastra di mana ikut. Nah itu juga bagian dari memupuk cita-cita kita sebagai penulis misalnya. Itu Mas Dana, saya kembalikan ke moderator. Ya. Terima kasih kembali untuk Bu Yanwi dan Bu Denok ya. Dengan lugas, karena jam sudah menunjukkan pukul 9 lewat 10 menit, kita cukupkan acaranya ya. Tadi pertanyaan terakhir sudah dijawab. Kita akan foto bareng di sini, di Zoom ya, tempatnya di sini. Mungkin bisa on cam ya, agar kita terlihat, wajah-wajahnya terlihat seperti itu. Yuk, senyum. Full senyum gitu kan, ada lagunya ya, full senyum sayang gitu. 1, 2, 3. Literasi. Lagi. LL literasi. Hai literasi. Lagi. 1, 2, 3. Iya. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang hadir dengan antusias yang cukup tinggi ya. Dan terima kasih pula untuk Bu Denok dan Bu Yani, lalu pada Pak Edi Pranata selaku pembaca puisi tadi luar biasa sekali ya. Kepada teman-teman sudah bertanya, terima kasih atas pertanyaannya, sudah dijawab ya keraguan-keraguan kalian gitu. Saya menutup ya acara ini. Mungkin bila ada kekurangan atau kendala apapun, saya meminta mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Matur nuwun Pak Edi Pranoto. Siap, Bu Denok Kristianti. Terima kasih juga moderatornya Mas Pradana. Terima kasih kembali Bu Denok. Terima kasih banget Mbak Denok, Pak Edi, teman-temannya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya live ya. Ya. Ada anaknya Bu Yanwi.
Iya Bu ini. Yani, Halo Tante. itu naskah saya kalau mau dipublikasikan silahkan aja. Oh iya, heeh. Wah, Terima kasih ya Mbak ya analisisnya. Oke, baik. Matur nuwun, mohon Oke. pamit. Ya. Selamat malam. monggo monggo. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Ya. Madang